Bab 176, Sabit Pertama. Diunggah oleh baca suara. Aku menatapnya dengan diam. Keringat membasahi kulit saya dan seluruh kepala saya berdenyut-denyut. Lidah saya terasa seperti lap kering, tubuh saya merasa takut, tetapi otak saya hilang dalam jaring pikiran. Saya bisa merasakan roda gigi berputar ketika otak saya mencoba membuat skenario untuk merespons perubahan peristiwa ini. Kesimpulan bahwa itu datang namun tidak ada jalan keluar. Dengan tidak ada mana yang tersisa di inti saya, tubuh saya diambang kehancuran dari serangan balik, dan ikatan saya lumpuh, saya melakukan satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Saya sudah menunggu. Aku menunggu wanita yang berdiri di dekat tepi kawah yang dibuat tubuh Sylvie. Berbeda dengan pengikut yang saya lihat sampai sekarang, dia tampak berbeda secara fundamental. Rambutnya panjang dan memantulkan matahari seperti cairan kecubung. Berbeda dengan penyihir, Uto, atau Chilrit, yang kulitnya beragam dengan warna abu-abu yang sakit-sakitan, kulit wanita ini memiliki kualitas puing pualam yang dipoles. Matanya menusuk seperti tanduk hitam panjangnya yang berputar seperti impala. Selain dari penampilannya yang mencolok secara tidak wajar, yang paling mengejutkanku adalah auranya, atau lebih tepatnya, kurangnya aura. Tidak seperti ketika aku belajar menyembunyikan kehadiranku, aura sabit itu sepertinya ada di sana, tetapi berisi seperti bom dahsyat yang siap meledak. Satu-satunya saat saya merasakan ini adalah ketika saya bertemu Lord Indrat. Kakek Sylvie dan pemimpin Asura saat ini memiliki kehadiran yang menyesakkan yang sama yang membuat semua orang waspada ketika dia mungkin meledak. Aku menelan ludah, yang merupakan gerakan terbesar yang kulakukan sejak aku menyadari kedatangan sabit itu. Tapi dia tetap diam. Itu pertanda baik. Jika dia ingin membunuhku, dia bisa melakukannya sekarang. Aku ingin bertanya mengapa dia saat ini memegangi rambutnya yang pingsan atau mati, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Aku cukup yakin bahwa baik Sylvie maupun aku tidak melakukan apapun pada Uto, yang berarti dia telah melampaui batasnya dengan serangan terakhir itu atau bahwa sabit ini ada hubungannya dengan keadaan Uto saat ini. Kedua pilihan itu sepertinya tidak mungkin. Tetap diam, saya terus secara pasif mendapatkan mana melalui rotasi mana. Tubuh saya terbakar dan inti saya menentang dari serangan balik tetapi saya bertahan. Tidak ada yang bisa saya lakukan tidak peduli berapa banyak mana yang saya peroleh, aku tidak bisa melarikan diri dengan Sylvie dalam kondisi ini dan tidak mungkin aku akan meninggalkannya. Otak saya berkedip-kedip dengan gagasan bahwa mungkin ada gunanya untuk berperang melawan sabit ini, tetapi pikiran itu dengan cepat disiram oleh setiap serat keberadaan saya. Jadi aku tetap dalam posisi yang persis sama, menatap sabit berambut ungu. Puluhan skenario yang mungkin muncul dalam pikiran saya, tetapi apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang saya tidak akan pernah prediksi. Menjangkau dengan tangannya yang bebas, sabit itu membentak klakson Uto satu persatu seolah dia sedang memetik bunga. Tetap diam, dia dengan santai melemparkan kedua tanduk itu ke arahku dan tubuhku langsung bereaksi. Seolah-olah tanduk itu adalah bom, setahu saya, mereka mungkin, saya mengerut menjadi bola, melindungi bagian vital saya. Saya memposisikan diri di antara tanduk yang terputus dan ikatan saya dalam kelemahan berharap bahwa entah bagaimana saya bisa melindungi naga 2 ton saya, tetapi tidak ada yang terjadi. Kedua tanduk hitam itu berguling dan berhenti di samping kakiku secara antiklimaks. Hati-hati, saya meninggalkan tanduk di tanah dan mengunci mata dengan sabit. Tindakannya tidak masuk akal, dari apa yang telah saya kumpulkan, tanduk Fritra adalah bagian penting dari diri mereka sendiri. Kenapa dia melakukan itu pada sekutunya? Tepat ketika aku berpikir tindakannya tidak bisa lebih tak terduga, sabit mengangkat rambutnya ke Uto dan menembus tubuhnya dengan pisau tipis dari apa yang tampak sebagai mana murni. Yang mengejutkanku lebih dari bilah ungu mematikan yang menyembul keluar dari tulang dada Uto adalah kenyataan bahwa ia tetap tak sadar. Entah itu karena aku kelelahan, secara fisik dan mental, atau sabit memiliki sesuatu yang direncanakan, aku tidak bisa memahami makna di balik tindakannya. Pada titik ini, saya lebih terkejut dengan kenyataan bahwa dia dapat dengan mudah menembus inti Uto. Mana dan inti binatang adalah bagian tubuh yang padat dan hipersensitif yang menjadi lebih tangguh semakin tinggi tingkat penggunanya. Mampu menembusnya tanpa Uto berada dalam penderitaan total berarti sabit ini telah membunuh punggawa atau melakukan sesuatu lebih dari sekadar menjatuhkannya pingsan. Sabit melemparkan Uto seperti ragdoll ke dalam kawah ke arah Sylvie dan aku. Itu adalah pertarungan yang sulit tetapi kamu berhasil mengalahkan Uto. Anda bisa membuatnya tetap hidup tetapi untuk langkah-langkah keamanan, Anda menembus intinya untuk memastikan bahwa dia tidak akan dapat menggunakan art mana. Anda melakukan ini sehingga Anda bisa membawanya kembali ke pertanyaan dan menginterogasinya, sabit itu berkata seolah-olah membaca naskah. Respons awal saya adalah menanyakan apa yang sedang terjadi, tetapi sabit ini sepertinya adalah tipe orang yang membenci pertanyaan yang tidak perlu yang menyia-nyiakan waktunya. Melalui kekuatan ajaib deduksi, sepertinya dia tidak setuju dengan perang ini atau dia memiliki agenda pribadinya sendiri. Jika itu berarti bahwa saya tidak akan mati hari ini, saya bisa bekerja dengan alasan apapun. Saya malah mengajukan pertanyaan berbeda. Apakah terlalu berlebihan untuk menanyakan namamu? Aku bergumam, suaraku mengkhianati kepercayaan diri yang sedang kucoba proyeksikan. Ada sedikit peningkatan pada salah satu alisnya, tetapi itu adalah satu-satunya perubahan dalam ekspresinya yang dipamerkannya, paling tidak secara lahiriah. Setelah jeda sedikit, dia menjawab dengan ekspresi datar.
Seris Fritra. Mendorong diriku bangkit dari tanah, aku berhasil duduk dengan punggung bersandar di tubuh Sylvie. Tubuhku terasa berat seperti Sylvie, tetapi aku melakukan yang terbaik untuk tampak tenang. Terima kasih, Seris Fritra. Saya tidak akan melupakan kebaikan ini. Aku menundukkan kepalaku dengan hormat. Tidak jelas apakah sabit ini adalah musuh atau sekutu. Dia tampak seperti tidak ada, tetapi meskipun demikian dia telah menyelamatkan hidupku bersama dengan Sylvie. Untuk itu, yang paling bisa saya lakukan adalah berterima kasih padanya terlepas dari ras dan sikapnya dalam perang ini. Seris membuka sedikit senyum. Bocah aneh. Sabit berbalik, bersiap untuk pergi, tetapi tepat sebelum dia menghilang dia berkata, demi kita berdua, menjadi lebih kuat, cepat. Tanduk Uto akan menjadi sumber yang sangat berharga bagi Anda jika Anda dapat mengekstraksi mana yang disimpan di dalamnya. Petik 2. Dengan mata terbelalak, aku dengan hati-hati mengambil kedua tanduk seukuran kepalan tangan dan menyimpannya di dalam cincinku. Pada saat saya melihat kembali ke atas, Seris telah menghilang. Aku tidak yakin apakah itu karena Uto tidak sadarkan diri atau karena Seris telah menghancurkan inti Uto, tetapi tempat tidur paku-paku hitam yang telah dilindungi Sylvie dengan tubuhnya sendiri hancur. Luka Sylvie sudah menutup dan napasnya menjadi lebih santai. Saya pikir penyihir inti putih sembuh dengan cepat, tetapi tingkat pemulihan Sylvie sebenarnya terlihat. Dengan kekhawatiran ikatan saya sekarat di sini sekarang hilang, saya memusatkan perhatian saya pada Punggawa tak sadar dan berdarah. Balat daun masih menembus dadanya, tapi itu meluncur dengan mudah ketika aku menariknya. Pedangku hampir tidak meninggalkan luka pada tubuh Uto, namun serangan Seris yang tampaknya acuh tak acuh dapat dengan mudah menembus tubuh dan inti Uto. Sepertinya aku harus pergi sebelum mencoba mengambil Punggawa lain, apalagi sabit, gumamku pada diriku sendiri. Aku benci mengakuinya tetapi dengan kemunculan Seris, aku benar-benar kehilangan keinginan untuk membalas. Sudah lama sejak saya merasa sangat tidak berdaya dan kali ini juga, itu bukan perasaan yang baik. Iklan. Dengan cukup banyak MP yang terkumpul, aku mencoba menggunakan sihir. Ketika saya melakukannya, inti saya bergejolak, mengirim saya kesakitan. Mana terbakar saat aku menyalurkannya ke tubuhku tapi aku bisa membungkus tubuh Uto dengan es. Meskipun hampir sekarat pada beberapa kesempatan yang berbeda beberapa saat yang lalu, ada perasaan tenang yang mengelilingi saya. Ada hal-hal yang seharusnya saya lakukan sekarang, membantu ayah jika pertarungannya belum berakhir, memberitahu Mika tentang pengkhianatan Alfred, tetapi saat ini, aku tidak bisa. Dalam keadaan lemah ini, saya tidak bisa membantu mereka bahkan jika saya mau, jadi saya mengalah pada keinginan tubuh saya dan beristirahat. Aku menyandarkan punggungku dengan kuat ke tubuh Sylvie, napasnya yang berirama hampir menyembuhkan. Saya biasanya tidak pernah membiarkan diri saya jatuh ke dalam hayalan dan pikiran tentang fantasi yang menyedihkan, tetapi saat ini, saya merasa seperti saya layak menerimanya. Membiarkan pikiranku melayang, aku membiarkan diriku membayangkan hidupku setelah perang. Aku membiarkan diriku memikirkan hal-hal yang membahagiakan, meskipun itu tidak akan terwujud. Pikiran saya sendiri, tumbuh dewasa, bahkan mungkin memakai jenggot, dengan keluarga saya sendiri. Wajah Tess muncul di benakku, dan segera aku menahan keinginan untuk melanjutkan lamunanku. Tapi aku pantas mendapatkan istirahat fantastik kecil ini. Jadi saya membiarkan adegan berlanjut. Tess tampak lebih tua, lebih dewasa tetapi masih sangat cantik. Dia tersenyum cerah pada sesuatu yang baru saja aku katakan, pipinya dengan sedikit warna merah. Dia menyelipkan seuntai rambut longgar di belakang telinganya sebelum melirik ke atas ke arahku dengan tatapan malu-malu. Dia mengambil satu langkah ke arahku, tapi tiba-tiba kami saling berhadapan. Tess naik ke atas kakinya ketika dia menutup matanya. Wajahnya memerah dan bulu matanya yang panjang bergetar. Tepat saat dia mengerutkan bibirnya, Tessia tiba-tiba terlepas dari lenganku. Aku dikelilingi oleh kegelapan tetapi samar-samar aku bisa melihat sosok orang yang berdiri di depanku, hanya beberapa meter jauhnya. Itu aku, mantan aku. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa memiliki kebahagiaan ini, bahwa kau layak mendapatkan kebahagiaan ini? Mantan saya berbicara, atau lebih tepatnya, suara tak berbentuk menggema dari lokasi. Setelah apa yang Anda lakukan pada mereka, apakah Anda pikir Anda bisa melupakan dan melanjutkan? Mereka mati karena pilihanmu. Mereka membayar harga untuk keegoisan Anda. Apakah Anda Raja Grey atau Arthur Lewin, Anda hanya bisa hidup sendiri. Apakah kamu Raja Grey atau Arthur? Grey atau Arthur? Arthur. Arthur. Aku tersentak bangun. Di depan saya adalah ayah. Ekspresinya segera tidak terlihat dan kelegaan bersinar di matanya. Kamu tidak akan bangun tidak peduli seberapa keras aku mengguncangmu. Saya mulai khawatir bahwa sesuatu terjadi selama pertarungan. Petik 2. Aku hanya sedikit lelah. Aku tersenyum untuk meyakinkannya. Ayah mengangguk. Saya senang kamu baik-baik saja. Menatap tombak elf, aku perhatikan wajahnya jauh lebih pucat daripada biasanya, tapi selain itu tidak ada luka yang terlihat. Bagaimana itu terjadi di sisimu? Ekspresi ayah menjadi gelap. Beberapa tentara Alakrian bisa melarikan diri. Adapun pengkhianat, saya bisa mengeksekusinya. Petik 2. Pengkhianat. Menjalankan. Saya merenungkan pilihan kata-kata peri itu. Seolah-olah dia menjauhkan diri dari fakta bahwa dia telah membunuh seorang mantan kawan.
Saya tidak bisa menyalahkannya, kematian Alfred meninggalkan rasa pahit di mulutku, tetapi ayah telah bekerja bersama Alfred lebih lama daripada aku. Bagaimana dengan Mika? Saya bertanya. Ayah menggelengkan kepalanya. Aku datang ke sini langsung setelah menyelesaikan pekerjaanku di pangkalan tersembunyi ala Krian untuk membantumu, tapi aku melihat bahwa itu tidak perlu. Untuk sesaat, aku berpikir untuk memberitahu Tombak tentang Seris dan bagaimana dia membantuku, tetapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Tidak ada alasan sulit di balik itu, tetapi saya ingin tahu lebih banyak tentang Seris sebelum mengatakan apapun. Itu adalah pertarungan yang sulit, tapi aku bisa mengalahkannya dengan bantuan Sylvie. Ada sedikit keraguan di mata ayah tapi dia segera pulih dengan anggukan singkat. Aku senang kalian berdua bisa melewati ini dalam keadaan utuh. Kami telah menang. Petik 2. Terima kasih, kataku, membelai tubuh Sylvie. Rasanya kita tidak menang. Kami berhasil menjatuhkan Punggawa tetapi seiring dengan itu, seorang anggota Dewan dan Tombak bahkan mungkin 2. Petik 2. Kurasa aman untuk meninggalkannya hanya dengan 1 tombak, jawab ayah sambil memandang Uto, yang tubuhnya beku yang aku tinggalkan dengan tegak. Jadi Mika bukan bagian dari itu. Ayah menggelengkan kepalanya. Dia masih perlu ditanya tapi aku sangat meragukannya. Aku menghela nafas, menyandarkan kepalaku ke tubuh Sylvie. Aku bisa merasakan ikatanku dalam pikiranku lagi, campuran emosi yang dia rasakan di dalam mimpinya. Dengan penangkapan Rahdeas dan pertanyaan Mika bersamaan dengan interogasi pengikut ini, akan menjadi sangat sibuk ketika kita kembali ke kastil, kataku, lebih pada diriku sendiri daripada ke ayah. Tombak mengeluarkan tawa lembut saat dia meregangkan. Pasti, jadi istirahatlah di sini selagi bisa. Aku tersenyum lemah pada ayah, berpikir akan ada terlalu banyak di pikiranku untuk beristirahat, apa yang harus kupikirkan tentang tindakan Seris, bagaimana memanfaatkan tanduk untuk menjadi lebih kuat, dan bagaimana menjelaskan mimpi buruk yang berulang tentang kehidupan masa laluku. Namun, dalam pertempuran antara tubuh dan pikiran saya, tubuh saya menang dan saya menyerah pada jeda tidur yang memaksa.